Dalam agama Islam, ada beberapa imam yang terkenal. Salah satunya, yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu seorang imam besar pendiri mazhab fikih yang biasa disebut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai pengikut terbesar di Asia Tenggara, sebagian Afrika, dan Eropa. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Pada usia 15 tahun, keilmuan Imam Syafi'i sudah dinilai setara dengan mufti selain menguasai ilmu fikih dan hadis. Imam Syafi'i juga terkenal sebagai sastrawan dan penyair ulung. Kumpulan syairnya dijadikan buku oleh Syekh Yusuf M. Al-Bika'i berjudul Diwan Al-Syafi'i. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya kata-kata, Imam Syafi'i pun bisa menjadi pedoman dan renungan dalam menjalani kehidupan berikutnya. Berikut kata mutiara Imam Syafi'i, penuh pelajaran. Jika banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Jika ada seseorang yang ingin menjual dunia ini kepadamu dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku akan membelinya. Kaji dan damailah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak akan melihat kedudukannya dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3. Pertama, sikap dermawan di saat keadaan sempit. Kedua, menjauhi dosa dikala sendiri. Ketiga, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Pertama, perkataan yang benar. Kedua, menyimpan rahasia. Ketiga, menepati janji. Keempat, senantiasa memberi nasihat. Kelima, menunaikan amanah. Tiada kesuksesan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kekafiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyakkan orang yang telah meninggal, tapi nama mereka tetap kekal, dan banyak orang masih hidup, tapi seakan mereka orang yang mati yang tak berguna. Berapa banyak orang yang telah membuat kebajikan yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang mempermalukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikan diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Sebesar-besarnya aib atau keburukan adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang angkasa pun
terasa sempit. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan kemampuanmu, ternyata kemampuanmu jauh lebih besar. Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapatkan kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada 5 perkara. Pertama, kekayaan hati. Kedua, bersabar atas kejelekan orang lain. Ketiga, mengais rezeki yang halal. Keempat, takwa. Dan kelima, yakin akan janji Allah. Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil atau bodoh karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi dengan ilmu. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapat pahala meskipun mereka tidak memujiku. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negara orang. Cukuplah kebodohan menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya dan marah jika digelari dengannya. Ilmu tidak dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu sudah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadis, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda maupun tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu melupakan kemarahannya karena sulitnya ia belajar. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus diserai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memilikinya mengaku-ngaku. Bekal yang paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan.
Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan. Sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih dari semesta. Takabur adalah akhlak tercela. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutup aib. Kesabaran merupakan akhlak mulia yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Suatu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang alim adalah ketika ia tidak mempunyai kawan. Jika pertemuan seseorang tidak memberikan manfaat, maka jangan mengambil untung dengan musuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Perbanyaklah saudara semampu yang kau bisa, mereka akan menjadi perut-perut dan punggung saat kau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, seorang musuh barulah banyak. Kerendahkan nafsuku kepada mereka, supaya mereka memulihkannya, takkan terhormat nafsu yang tak kerendahkan. Orang yang hasad itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang, kedudukannya pun akan sirna. Bila cintamu telah nyata kepadaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku. Jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara atau tempat yang di sana tidak ada orang ahli di bidang fikih sebagai tempat kamu untuk menyatakan masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang dapat menjelaskan kondisi kesehatanmu. Kurangilah kesenanganmu pada dunia agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Dunia adalah tempat yang licin nan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan. Perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan. Kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan. Bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka mohonlah perlindungan. Karakter umum manusia adalah pelit, termasuk hal yang menjadi kebiasaannya adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya, dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. Apakah kau tidak melihat bahwa seekor singa itu dirakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong? Maka berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategis sebelum menyerang, dan musyawarahkan maju ke depan. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun. Aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali 2 hal. Pertama, waktu adalah pedang, dan kedua, penjajagan dari atas suatu yang tiada gunanya. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Tiada sahabat sejati, ia menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindari dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah.
Orang yang paling tertipu adalah orang yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Bila kau bingung pada dua makna dan tak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka hindari bahwa nafsu. Sebab nafsu menuntut jiwa kepada sesuatu yang tercela. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahan, maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah.